Halo, berjumpa lagi dengan Media Eduka. Dalam kesempatan kali ini, kita akan membahas soal dan pembahasan UTBK SBMPTN. Mari Sobat Media Eduka, kita langsung saja ke contoh soal dan pembahasannya. Soal nomor 1. Abrasi merupakan proses fisik yang menyebabkan degradasi lahan kawasan pesisir. Abrasi dipengaruhi oleh tenaga gelombang air laut. Gelombang pasang air laut yang menghantam daratan akan menggerus bibir pantai, menghanyutkan material pantai, dan mengakibatkan kerusakan lahan dan segala sesuatu di atasnya. Ide pokok paragraf di atas adalah: A. Pengertian abrasi. B. Faktor penyebab terjadinya abrasi. C. Tahap-tahap terjadinya abrasi. D. Pemicu terjadinya abrasi. E. Proses penggerusan pantai dan abrasi. Pembahasan. Ide pokok paragraf di atas adalah tentang pengertian abrasi, di mana telah dijelaskan di awal kalimat, yaitu abrasi merupakan proses fisik yang menyebabkan degradasi lahan kawasan pesisir. Jadi jawaban yang tepat adalah A. Soal nomor 2. Banyak ungkapan dalam dunia politik. Ungkapan itu dipergunakan untuk menamai atau memberi label. Salah satu ungkapan yang masih sangat dikenal umum adalah politik sebagai panglima. Ungkapan ini memiliki konotasi yang negatif. Bahkan, ungkapan tersebut memiliki potensi menakutkan masyarakat. Konon, dahulu ungkapan itu mengandung ancaman, khususnya bagi pihak yang tidak sepaham dalam ideologi politik. Ide pokok bacaan di atas adalah: A. Politik sebagai panglima. B. Ungkapan dalam bidang politik. C. Ketakutan masyarakat terhadap ungkapan di bidang politik. D. Ketidaksepahaman dalam memilih ideologi politik. E. Tujuan ungkapan di bidang politik. Pembahasan. Ide pokok bacaan di atas adalah tentang tujuan ungkapan di bidang politik, di mana telah dijelaskan pada kalimat kedua, yaitu ungkapan itu dipergunakan untuk menamai atau memberi label. Jadi jawabannya tepat adalah E. Soal nomor 3. Tema wacana di atas adalah sebagai berikut. A. Tangkasi merupakan sejenis binatang yang menjadi sasaran kaum peneliti internasional. B. Tangkasi merupakan binatang yang suka bergentayangan dan berlompat-lompat mencari makan. C. Deskripsi mengenai berbagai jenis primata turunan satwa purba yang terdapat di Indonesia. D. Deskripsi mengenai berbagai jenis binatang purba yang terdapat di Indonesia. E. Tangkasi merupakan sejenis primata turunan satwa purba spesies Tarsius yang terdapat di Indonesia, khususnya di Sulawesi. Pembahasan. Keseluruhan wacana mengangkat tema tentang tangkasi, yang merupakan sejenis primata turunan satwa purba spesies Tarsius yang terdapat di Indonesia, khususnya di Sulawesi. Jadi jawaban yang tepat adalah E. Soal nomor 4. Tangkasi adalah: A. Sejenis monyet pemakan tumbuh-tumbuhan. B. Mirip hantu yang lucu. C. Binatang peliharaan yang lucu. D. Salah satu spesies Tarsius turunan satwa purba. E. Binatang malam pemakan tumbuh-tumbuhan. Pembahasan. Tangkasi adalah spesies Tarsius turunan satwa purba sesuai dengan informasi pada paragraf pertama. Jadi jawaban yang tepat adalah D. Soal nomor 5. Tangkasi menjadi sasaran kaum peneliti internasional karena alasan sebagai berikut, kecuali: A. Jenis primata ini jarang dijumpai di daerah lain. B. Satwa turunan purba yang langka. C. Jenis primata ini merupakan endemik khas Indonesia. D. Penyebaran jenis ini hanya di daerah Indonesia. E. Tangkasi termasuk insektivora dan karnivora. Pembahasan. Alasan mengapa tangkasi menjadi sasaran kaum peneliti internasional diungkapkan pada paragraf ketiga, yaitu karena tangkasi merupakan hewan purba yang langka dan endemik di Indonesia. Jadi jawabannya tepat adalah E.
Soal nomor 6. Ciri-ciri binatang malam di antaranya: A. Berbulu halus dan bagus seperti bulu tangkasi. B. Mencari makanan dengan melompat-lompat. C. Aktivitas hidupnya dilakukan pada malam hari. D. Binatang ini bersarang di rongga-rongga pohon. E. Tangkasi termasuk insektivora dan karnivora yang suka tidur malam. Pembahasan. Ciri-ciri binatang malam, di antaranya aktivitas hidupnya dilakukan pada malam hari. Informasi ini terdapat pada paragraf kedua. Jadi jawaban yang tepat adalah C. Soal nomor 7. Deret bilangan 111, 303, 414, minus 111, 303, minus 414, minus 111, minus 303, X, Y. Berapakah nilai X dan Y sehingga sesuai dengan pola perubahan bilangan-bilangan sebelumnya? A. Minus 111 dan 414. B. 111 dan minus 414. C. Minus 414 dan 111. D. Minus 414 dan minus 111. E. 414 dan 111. Pembahasan. Pola deret di atas adalah dijumlahkan dengan bilangan selanjutnya, setelah itu dikurangkan, dan seterusnya, seperti pada hasil berikut. Sehingga didapatkan nilai X adalah minus 414 dan nilai Y adalah 111. Jadi jawaban yang tepat adalah C. Soal nomor 8. Deret 1, X, 4, 3, 7, 1, 10, minus 1, Y, minus 3. Berapakah nilai X dan Y sehingga sesuai dengan pola perubahan bilangan-bilangan sebelumnya? A. 5 dan 13. B. 4 dan 12. C. 3 dan 12. D. 5 dan minus 2. E. 4 dan minus 2. Pembahasan. Pola deret di atas adalah: yang pertama ditambah 3 dengan melompati satu angka, dan yang kedua adalah angka yang dilompati dikurangi 2, seperti berikut. Sehingga didapatkan nilai X sama dengan 5 dan Y sama dengan 13. Jadi jawabannya tepat adalah A. Soal nomor 9. Perhatikan nilai dari dua persegi berikut. Bilangan yang tepat untuk menggantikan tanda tanya adalah A. 28, B. 16, C. 12, D. 4, E. 3. Pembahasan. Tanda tanya di kotak kedua memiliki posisi yang sama dengan angka 8 di kotak pertama. Maka cari persamaan bagaimana angka 8 didapatkan dengan angka-angka di sekitarnya. Untuk di kotak pertama, 6 ditambah 12 ditambah 22 dibagi 5 sama dengan 8. Sehingga untuk nilai tanda tanya adalah 23 ditambah 18 tambah 15 dibagi 14 sama dengan 4. Jadi jawabannya tepat adalah D. Soal nomor 10. Perhatikan angka-angka pada kedua kotak berikut. Bilangan yang tepat untuk menggantikan tanda tanya adalah A. 8, B. 20, C. 28, D. 32, E. 40. Pembahasan. Tanda tanya di kotak kedua memiliki posisi yang sama dengan angka 9 di kotak pertama. Maka cari persamaan bagaimana angka 9 di kotak pertama didapatkan dengan angka-angka di sekitarnya. 4 ditambah 5 dibagi 8 dikurangi 7 sama dengan 9. Sehingga untuk nilai tanda tanya adalah 17 ditambah 3 dibagi 9 dikurangi 7 sama dengan 40. Jadi jawabannya tepat adalah E. Terima kasih telah menonton video Media Eduka. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe. Aktifkan juga tombol lonceng untuk update video terbaru dari Media Eduka. Terima kasih, sampai berjumpa lagi di video selanjutnya.